kan salah satu asnaf zakat. Penjudi. Bukan. Menurut lu, apakah seorang pelaku judi akan bertobat kalau anak istrinya sudah aman ditanggung pemerintah? Coba itu. Lah makin berjudi dia. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong, walaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi. Goblok. Judi. Jangan. Apa Ende? Emang apa sih Ende? Karena semuanya harus dibicarakan. Mari bicara. Judi. Gimana judi kita? Taruhan. Seribu. Jangan. Nggak boleh lah. Euro nih bro, bola nih. Kepikiran juga sih gue. Iya, ini Euro, Copa, Copa Amerika kan. Argentina Lo kayaknya. jangan ikut gua lah, gua Argentina kan gua ada pemain Inter situ top score. Iya. Lu cari yang lain, lu Brazil dah. Brazil, boleh Ayo. dah. Boleh. Ntar kita- 0-0 ya. Kok jadi paham begitu? Jangan. Karena kalau kita ngomongin judi lagi, kita ngomongin judi di bola lagi, ntar peringkat kita makin naik nih, Lang. Oh iya. Karena akhir-akhir ini Kenapa? lagi rame nih. Emang Ketua. peringkat kita naik. Juara satu apa kita? Kita juara 1, transaksi capai 349 miliar. Dari Camat Bogor Selatan. Bogor. Goblok. Ini di Bogor. Di Bogor, Bro. Bogor Buset. Selatan. Setelah saya mikir, Bogor apa Ngeri ya. prestasinya ya? Bogor Ngeri. berlari. Hashtagnya Bogor berlari, ternyata kenyataannya Bogor berjudi. Jadi Iya. Tapi nggak apa-apa, berlari dia berlari apa? di tengah perjudian. Berlari dari kenyataan. Dari ya. kenyataan. Nah, Oh, ini gitu. statistiknya. Ini juara satu apa Indonesia? Ini se-Indonesia. Oh jadi se-Indonesia di Bogor paling tinggi judi online. Tadi gue mikir, wah paling tinggi Jawa Barat nih tentang judi online nih. Setelah Ya. gue lihat-lihat, wah di kota mah pertama Jakarta Barat nih. Ternyata yang kedua Kota Bogor, ketiga Kabupaten Bogor digabung. Lah ini digabung kalah dong Jakarta Barat. Tapi ini kan Jakarta Barat bro, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Pembenaran gitu ya. Intinya mah banyak judi ya. Iya, nah kalau menurut lu Lina, kenapa ini fenomena judi ini sekarang nih, apalagi judi online ya? Gue baca-baca karena sekarang itu yang disalahkan malah karena koneksi internetnya. Kenceng. Karena koneksi internet kencang, jadi orang-orang pada suka berjudi online. Anda setuju atau tidak? Wah, setuju sih gua. Entar kira internet lemot, nyalain lagi pemerintah nih. Lah iya kan, berarti kan internet cepat salah satu Heeh. yang kontribusi terhadap judi online. Oh gitu. Secara teknis. Secara teknis. Iya dong. Betul. Jadi kita harus fair lah. Mm-mm. Ketika mereka menyalahkan, ya soalnya kita berlimpah nih. Apa namanya? Kuota internet cepat dan seterusnya. Cuman kan tahu nggak kalau kecepatan internet Indonesia itu juga bukan yang tercepat loh di Asia Tenggara. Kita tuh lebih lemot dibanding Singapura, itu lebih kencang lagi. Betul. Gitu, ya kan? Tapi kayaknya banyak juga di sana judi. Jadi gue setuju lah. Gitu. Setuju gue. Setujunya gini. Kenapa gue setuju? Karena internet cepat itu kan membuat segalanya mudah ya. Oke. Ya kan, koneksi mudah, buka informasi mudah dan seterusnya. Nah orang tuh kan manusia itu kan dia otak kita tuh sebenarnya kan suka yang gampang-gampang ya. Ya kan? Makanya Betul. suka gampangin kan lu. Ya kan? Karena emang otak kita tuh suka yang gampang-gampang gitu. Betul. Coba deh kalau lagi di meeting-meeting, ya kan? Pasti ya udah yang paling gampang kita lakuin mana? Pasti gitu kan. Betul. Ya kan? Nah, jadi ketika kemudahan itu dibukakan, maka otak manusia itu jadi terperdaya gitu loh. Jadi betul itu, cuman bukan kemudian itu jadi pembenaran menurut gue. Gitu sih. Nah, kenapa gue bingung ya dengan kasus ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita nih yang belum baju signifikan, tapi kenapa judi online ini jadi masih marak nih, Lang? Gini, di negara kita omset judi dimasukin omset
untuk ngukur ekonomi nggak? Wah, gua nggak tahu dah tuh. Nggak tahu. Iya kan? Ngajarin gua. Iya kan? Heeh. Gini loh, ini kalau bawa pemerintah nih, ngeri-ngeri sedap nih ujungnya, gitu kan. Cara berpikir. Satu, dia menghindari sakit. Yang kedua, dia mengejar sehat. Menghindarin masalah. Dia menghindar dari masalah, menjemput sebuah kebahagiaan gitulah. Intinya menghindari neraka, menjemput surga. Kan gitu. Nah, ini kan kita Indonesia, kata lu tadi, ekonomi kan lagi bobrok sebenarnya, kehidupannya lagi susah, harga-harga lagi mahal gitu kan. Belum kelakuan pejabatnya yang lucu dan menggemaskan gitu kan. Lah iya kan, mulai dari presiden existing apa sih, petahana ya. Presiden sekarang sama presiden yang baru terpilih juga kan, ya kita harus fair lah. Ada aksi-aksi yang lucu dan menggemaskan kan, yang bikin masyarakat tuh aduh gemes gitu. Belum lagi dengan keluarga-keluarganya gitu kan. Belum lagi dengan menteri-menterinya. Ya kemarin dia bicara judi online, judul marak. Lah itu database hilang tuh. Iya kan? Udah gitu katanya minta maaf. Set gitu kan. Lu ya Allah gitu. Ya gitu kan. Nah, jadi itu kan berarti masyarakat Indonesia otaknya masyarakat Indonesia sedang dikasih informasi yang bikin apa? Itu kan informasi neraka kan ibaratnya. Nggak ngenaken gitu. Bikin stres, bikin gemes, bikin marah, bikin emosi, dongkol, dengki lagi. Ya kan? Emosi gitu kan. Itu kan berarti neraka tuh. Betul. Berarti kan semakin tebal nih informasi yang membuat neraka ibarat kata nih, yang bikin sakit hati orang. Berarti kan dia makin butuh sebuah kabar bagus kan. Dia lagi butuh-butuhnya angin surga kan. Dia lagi butuh-butuhnya kemudian hope gitu, harapan kan. Nah, judi itulah yang ngasih harapan nih. Makanya jangan heran kok negara katanya miskin, hidup susah, tapi kok malah judi. Lah karena di situ ada harapan, nggak ada harapan yang lain yang mereka lihat. Oke. Jadi ini salah pemerintah, Bang. Iya. Kok jadi ngotot? Aduh, kemarin udah bikin 3 episode, udah seneng gua nggak ngomong-ngomong jurang lagi, jorokin lagi nih gua nih. Lah, iya kan? Oke. Ya coba sekarang deh, coba lihat TV kita deh. Gua udah lama gua kayaknya udah 5 tahun lebih gua nggak nonton berita-berita lagi dah gitu. Kenapa? Emang ada yang bagus di situ? Kagak ada kan? Udahlah kehidupan sehari-hari pusing, begitu giliran mau refreshing nonton berita, nama suntuk kan hidup dulu kan, nama neraka gitu, nama yang pedih-pedih. Nah jadi kalau lu ditanya ke gua, banyak kan pertanyaan gitu kan, orang Indonesia aneh, udah hidup susah, lagi ribet, malah judi, kan tambah ribet. Ya, lu berpikirnya terlalu dangkal, bro. Tapi kalau lu masuk ke psikologi manusia, ya karena mereka lihat cuma di situ ada hope. Oke. Yang mereka lihat sehari-hari yang dikasih sama pemerintah, sama penguasa, kondisi, lingkungan, ya kan, yang diisi oleh berita-berita yang membuat masyarakat tuh dongkol. Dan mereka butuh pelampiasan kan. Oke. Untuk mengobati rasa dongkol, rasa sedih, rasa kalah, rasa nyesek, rasa gemes. Itulah semua negatif itu kan. Nah, di judi apa coba? Oke. Harapan kan? Ada dia punya. Ya walaupun taruhan. bukan itu faktanya tetap menderita ya. Tapi kan yang promosinya apa? Harapan kan? Betul. Easy money. Ya kan? Easy money, easy untung dan profit dan seterusnya. Dan strategi di judi online juga gue nggak masalah denger podcastnya Ko Denny Slim, memang di awal-awal tuh lu di settingnya pasti menang dulu. Pasti menang, bro. Oke. Pasti menang. Gini analogi judi itu ya, gitu. Analogi judi. Gua kayak ahli gitu. Ya kan, aduh jadi ketahuan begini. Ya. Sering main roulette kan. Lah kalaupun kita pernah berjudi, paling tidak kita udah bertobat. Nah, itu dia. Ya, betul. Kita jadi pendosa terbaik. Iya. Tahu nggak pendosa terbaik itu? Kenapa, Pendosa gimana? terbaik itu adalah mereka-mereka yang bertobat dari dosanya. Itu adalah pendosa terbaik. Kuat hari ini. Kuat episode 1. Jadi gini, Gimana? pola berjudi itu ya. Pola berjudi. Ini ibarat kata nih. Lu punya duit nih di kantong kanan lu, misalkan lu terbiasa bawa duit receh buat parkir di Alfamart. Berarti isinya berapa? 2.000-an. 2.000-an, ya kan? 1.000. Ya, terus biasanya yang di dompet lu yang gedean tuh. Ya kan? Yang ya gocap, cepean gitu kan. Anggaplah di kantong kanan buat jajan, berarti 20.000-an. Gitu-gitu kan buat jajan. Oke, anggaplah lu orangnya begitu, tipikalnya. Nah, yang dikejar sama judi itu yang mana? Kantong kanan, kantong kiri, atau dompet, bro? Yang dikejar sama bandar judinya? Dompet lah, kan lebih banyak duitnya. Salah. Terus? Semuanya.
Wah, gila. Semuanya bro. Pemain emang. Pemain nih. Pemain. Iya. Aduh lo gua ketawa dulu bentar. Gua mikir dulu semuanya. Kenapa? Semuanya bro. Kenapa? Dah, gini. Semuanya pasti. Tapi Kalau cuman memang yang dikejar sama dia dompet, nggak akan ada penjudi yang bangkrut. Berarti kan masih ada kantong kanan kantong kiri buat makan, buat jajan. Masih ada. Tapi kenapa ada penjudi yang bangkrut? Nah, karena semuanya yang diincer. Tapi caranya nggak langsung ngincer dompet, bro. Kalau langsung diincer dompet, lu langsung, apaan lu? Gitu kan? Oke, sekarang duit yang paling nggak berharga di kepala lu yang mana? Yang ini lah. Kantong kanan kan? Kantong kanan lah. Iya kan? Iya. Makanya lu kasih tukang parkir. Parah lu. Parah. Terkena gua sama ormas nih. Wah, gila-gilaan nih. Wah, Iya. parah lu. Kantong kanan. Iya kan? Ya, Receh. Iya, ini bercanda. Tapi kan Iya. faktanya begitu kan. Betul. Ada gitu orang parkir buka dompet. Pasti Jarang. kan enak kan. Ya udahlah, Paling memang gampang. 2000-an kan. Dan abang-abang parkir emang ngincernya memang itu. Mm-mm. Iya kan? Iya. Kenapa makanya abang parkir nggak pernah tersinggung? Betul. Iya kan? Betul. Kalau ngincernya dompet tersinggung abang parkir apa lu? Iya betul. Beda sama bandar judi yang dia incer semuanya. Jadi lebih baik, lebih mulia abang tukang parkir, bro. Ya jelas lah. Ya Mantap. kan? Terima Oke. kasih sudah disapu. Nah, dia Gini, ngincer ngincer gimana? lagi. Contoh, Hmm. kata lu tadi. Kalau kita main judi, emang lu berani langsung ngeluarin dompet? Enggak sih. Enggak dong. Pasti yang kecil-kecil dulu dong. Oke. Lu kasih yang kecil-kecil dulu, kasih 2.000. Hmm. Iya kan? Kasih 2.000. Nah, kenapa lu dikasih menang? Pasti dikasih menang lu. Oh. Karena yang lu incer bukan 2.000. Oh. Iya kan? Betul. Kalau yang diincar sama bandar judi 2.000, langsung dibikin kalah lu. Iya kan? Oke. Dia kasih menang. Das, 2.000, misalkan 2.000 berbalik 4.000. Ya kan? 2.000, Oke. 2.000 dapat 2.000 gitu. Berarti balik 4. Berarti kan 2.000, oh kalah dia 4.000. Senang nggak lu? Senang. Senang. Oke. Berapa biji 2.000 di sini? Anggaplah misalkan 5. Heeh. Lu tambah lagi kan? Pasti lu belum berani tuh ke sini. Betul. Masih sini. Ah, kebetulan. Heeh. 2.000 lagi pasang. Dia tahu nih, wah ini masih dari kantong yang sama nih. Oke. Iya kan? Betul. Kan dia udah screening lu kan? Heeh. Wah ini masih dari kantong kanan nih. Oke. Masih dimenangin lu. Teng. Ya kan? Menang-menang semua. Wih, gede nih. Akhirnya apa lu? Mulai itu lu. Mulai percaya sama dia. Ajib nih, easy money man. Oke. Lu mulai bertambah kepercayaan ke dia, sehingga lu gini, kalau lu tambah percaya sama orang, lu tambah berani nggak Tambah untuk berani lah. tambah berani Kak untuk kasih amanah kan? Iya. Nggak amanah. Mana sama bandar judi gila-gilaan nih, Bang. Iya kan? Makanya gue bilang tadi, judi, gitu kan? Amanah sama bandar judi. Nah, lu makin berani kan? Betul. Yang tadinya lu berani di kantong kanan, sekarang lu udah berani kantong kanan dan kantong kiri lu mainin. Oke. Iya kan? Heeh. Buat jajan tadi udah 10 ribuan, 20 ribuan lu udah berani lu keluarin. Gitu. Lu udah berani tuh mempertaruhkan bakso lu. Kalau tadi kan baru parkir lu. Baru parkir. Iya kan? Sekarang lu udah berani Bakso, mempertaruhkan bakso lu. Nasi Padang. Nasi udah keluar nih Padang, semua ya nih. kan? Iya. Roti segala macam. Boleh nggak sih? sebut merek? Kalau mau masuk boleh kan tampil sini ya. Iya, iya. Oh, ini untuk iklan. Bisa buat Wih, iklan. ngeri. Bisa iklan di sini. Tayang iklan di sini, begitu diedit nggak nongol. Pas diedit ininya ditutup. Oke. Ya Kita kan? ke kantong kanan nih. Sekarang Kantong bakso kanan. nih. Betul, Budget bakso nih. Mulai tuh kanan, kantong kanan keluar, kantong kiri keluar, Oke. lu mulai taruhin tuh Hmm. kanan dan kiri. Tapi ingat lu masih menang, Bro. Oke. Masih menang lu. Oh. Kenapa? Bukan itu yang dia incer. Oke. Iya kan? Mm-mm. Bukan itu yang dia incer. Dia lihat, wah ini masih kantong kiri nih. Hmm. Iya kan? Dibalikin. Wah, menang lagi lo. Mm-mm. Wah, makin percaya nggak lo? Makin. Makin percaya. Makin tumbuh nggak keberanian lo? Makin. Makin tumbuh keberanian lo. Tadi Adiktif. parkiran. Mm-mm. Oh, tumbuh keberanian jajanan. Heeh. Makin tumbuh keberanian belanja. Wow, buat bayar kontrakan. Iya, kehidupan. Iya kan? Nyawa. Iya kan? Mulai lu bukan dompet. Sat. Set, keluarin, set. Sekarang kanan, kiri, dompet udah keluar, Mm-mm. lu taruhin, jeder. Begitu lu masuk kata dia. Kata dia apa? Oke, semuanya udah keluar, tutup bandar. Hilang lu. Oke. Gitu. Susah dikontak lah. Ibarat kata. Iya kan? Servernya jadi lemot lah. Admin yang tadinya Hai kakak. ya kan udah menjadi nggak hai kakak. Yang jadi checklist 2 jadi checklist 1. Udah nggak ada foto profile gitu-gitu. Udah nggak ada, men. Kenapa? Dia udah selesai. Dia bilang udah habis, ngapain? Dia pindah ke yang lain. Jadi Itulah sebenarnya kenapa di awal tuh menang. kayak jualan hope dulu berarti ya Lang ya. Iya Kita kan? bikin adiktif dulu. nih. Makanya gue bilang hope. Oke. Itulah kenapa gue nggak heran. Coba deh, justru di negara-negara yang kesejahteraannya itu di atas rata-rata, judi itu nggak berlaku, men.
Kenapa? Mereka mau nyari apa? Hope lah. Hidup mereka udah bahagia kok. Oke. Kan judi itu, orang-orang yang tertipu sama judi itu kan dikasih iming-iming harapan kan. Lo mau mengiming-imingi harapan kepada orang yang sudah bahagia, sudah tenang hidupnya. Kan nggak mempan. Sekarang harapan itu berlaku buat siapa? Orang-orang yang mau. Iya, orang yang lagi merana kan. Orang yang lagi butuh harapan kan. Betul. Iya kan? Orang yang lagi butuh harapan. Berarti orang yang mana? Orang yang lagi sengsara, orang yang lagi hidupnya susah, otaknya mumet, dan seterusnya. Itu baru, ya kan ada ibarat kata, kenapa cewek itu paling gampang ditaklukin setelah putus sama cowoknya? Karena lagi sedih-sedihnya. Iya, lagi sedih-sedihnya. Oke. Lagi butuh harapan. Betul. Datanglah kau. Ya kan, sang Arjuna. Ih, ngeri. Ya kan, pembela hati yang sedang berbela sungkawa. Kena, bro. Datang Hanoman. Gitu. Oke, Lang, tapi Ya. menarik nih, gue Lang. Tadi lu sempat bilang kalau di negara maju tuh nggak ada perjudian. Cuman yang gue lihat kok malah kayak di Amerika, di LA, di SF gitu. Orang-orang di sana malah seneng berjudi di kasino segala macam. Oke. Nah, ini orang-orang yang memang butuh uang atau ini orang-orang kategori yang tamak lagi nyari uang. Nah, ini gimana nih, Lang? Oke. Makanya gue bilang tadi, ukurannya bukan kemudian negara terpopuler ya. Hmm. Negara yang level kebahagiaannya di atas rata-rata. Emang Amerika Oh. warganya stres, bro. Warganya. Oh, iya. Sorry, takarannya tadi gue salah nangkep berarti. Bukan bukan kaya. bukan kayanya, bahagia. Oke. Ketenangan, kebahagiaan, bahasa gue tadi bahagia, tenang. Mm-mm. Udah dapat tenang kok. Hope. Oke. Ya kan? Makanya gue compare tadi bukan masalah miskinnya. Mm-mm. Makanya gue bilang kan tadi, bukan masalah Indonesia tuh masih banyak angka kemiskinan, bukan. Mm-mm. Gitu kan. Miskin pun dia dari segala materi, tapi Mm. kalau tenang, Mm-mm. nggak akan terpengaruh, men. Oke. Ini perkara jiwa ini. Mm-mm. Iya kan? Masalahnya negara kita tuh udahlah miskin, ekonomi Oke. susah, Mm-mm. ditambah kelakuan penguasanya, Mm-mm. Yang begitu ngebetein susah gitu. Iya kan? Oke, betul. itu kan yang bikin stres tingkat tinggi di Indonesia tuh. Oke. Iya kan? Udahlah susah, penguasa-penguasanya itu, pemerintah itu tidak menunjukkan empati kepada masyarakatnya. Oke. Gitu kan. Malah berkelakuan yang gitu. Nggak beretika. Ya kita mah fair aja kan. Iya, siap. Iya kan? Mm-mm. Melanggar hukum, Mm-mm. ya gitu loh. Korupsi malah pakai konversi pers gitu kan. Mm-mm. Malah bedandan KPK kan ribet banget gitu. Nih, Ya. salah satu kelakuannya lagi nih, Lang. Bukan pelaku yang dapat bansos adalah korban judi online. Jadi kemarin rame, orang-orang korban judi Ya. online itu mereka dapat bansos, Lang. Nah, Oke. setelah gua telisik-telisik, setelah berita pertama viral, Ya. berita kedua muncul. Apa tuh? Ternyata yang disantunin itu bukan si pelakunya, tapi keluarganya. Misal, lu nih pelaku judi online-nya, kan yang susah keluarga lu tuh. Jadi istri sama anak-anak lu dapat santunan. Kayak gitu. Gimana menurut Tuan bagaimana, Tuan? Ini siapa sih yang ngomong? Menteri Tuan, Bapak Muhadjir Effendi. Menteri. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menteri. Menteri, Tuan. Kan gue bilang tadi, yang bikin masyarakat gedek itu tadi gitu loh. Kita berharap menteri kita tuh kan mendidik ya. Ngeluarin statement yang meneduhkan, Oke. memberi harapan, Betul. menimbulkan semangat, menimbulkan motivasi, menimbulkan menyala gitu loh. Emosi lagi Semangat ya. semangat kita bahwa Indonesia ini bisa jadi lebih baik. Lah belum begini. Kalau begini. Saya mau bilang menteri, men. Set dah. Coba. Sekarang gini. Menurut lu, apakah seorang pelaku judi akan bertobat kalau anak istrinya sudah aman ditanggung pemerintah? Coba itu. Lah makin berjudi dia. Siapa jadi ketahuan nggak ada air ya? Oh, iya. Iya. Lah makin berjudi dong dia. Karena dia nganggap, wah udah di backup pemerintah nih. Ya sekarang aja anak istrinya kelaparan aja itu tidak cukup membuat dia berhenti untuk Berhenti berjudi. Lah ini dikasih aman. Lo nanti kata istrinya apa? Papa mau berjudi lagi? Iya, oke, salim dulu. Selamat jalan Papa. Semoga menang ya. Tenang saja, gas sudah terisi dan beras sudah ada dari Pak Muhadjir Effendi. Kan konyol. Konyol gak sih? Konyol, men. Saya mau ngomong konyol. Cuman kan backingan saya masih dikit. Lah bukan statementnya konyol menurut gua. Konyol. Stok, gimana kok? Dan ini jadi nih? Saya belum tahu nih. Oh. Ini kan masih usul. Ini kapan sih? Jangan-jangan tanggalnya mubazir. Baru nih Tuan. Baru Tuan. Tuh 18 Juni 2024. Nah ini di tag
awal Juli, berarti lebih kurang baru 2 mingguan men ini berita ya. 2 mingguan. Nah, nih pertanyaan gua berarti sekarang. Apa Nih tuh? kita coba move on dari sini ya. Oke. Ini yang udahlah. Hmm. Pertanyaan gua, kan salah satu asnaf zakat. Penjudi. Bukan. Bukan. Aliran mana lagi tuh? Kali ada gitu kan menteri ngomong gitu lagi. Kan mereka bagian dari asnaf. Wow. Orang yang terlibat hutang itu kan juga yang Ya. termasuk asnaf zakat Iya. kan. Gorimin ya namanya. Gorimin. Gorimin. Nah, mereka yang terlibat Bukan utang judi. Lu nggak usah mancing-mancing lu. saya Bukan utang judi itu maksudnya. saya nanya makanya yang termasuk Gorimin Kagak lah, gimana? kagak lah. Oke. Itu pun orang-orang yang berhutang tuh ya, Mm-mm. yang dimaksud dengan orang berhutang, Mm-mm. yang menjadi asnaf zakat, itu juga banyak kriterianya. Oke. Salah satu kriterianya adalah satu, Mm. memang utangnya itu adalah hutang yang tidak disengaja. Maksudnya gini, hutang yang tidak karena konsumtif gitu. Mm. Misal, makanya yang diutamakan itu adalah dia pengusaha misalkan, dia pebisnis, Mm-mm. ya kan? Tiba-tiba dia salah strategi, dia udah siapkan sebenarnya, tapi qadarullah di luar kemampuan dia, jadi Oke. kolaps itu bisnisnya. Mm-mm. Sehingga banyak karyawannya di situ dia, ya kan, terus ini pengusaha juga harus dipastikan pengusaha soleh apa zolim. Banyak kriterianya lah gitu. Yang jelas bukan gara-gara utang perbuatan judi men. Kagak nyambung, Jadi ya kan? tidak masuk ya. Nah, Tadi gue mikir, oh apakah ini masuk pemikirannya kagak. Kan jelas Allah berfirman, la talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Oke. Judi hak batil gitu kan. Ya asnaf zakat Gorimin itu zakat itu hak, nggak bisa dicampur adukan. Oke. Nggak akan bertemu gitu loh. Jadi Gorimin ini pun juga ada kriteria. Ada kriterianya, nggak sembarang orang berhutang. Oh, kan? Ya nggak sembarang orang berhutang. Jangan lah. asal-asal Anda. Bahkan nanti misalkan nih, dia bukan pengusaha misalkan. Mm-mm. Makanya banyak kriteria ya. Mm-mm. Dia bukan pengusaha, tapi dia sedang terlilit utang. Mm-mm. Tapi dia memang dia punya skill, dia punya kemampuan, dia punya keterampilan dan dia soleh orangnya. Mm-mm. Yang itu kalau dia dilunasi utangnya itu keterampilan kemampuan dia itu bisa kemudian berkontribusi untuk umat. Nah, maka mungkin itu juga bisa jadi salah satu yang ini dikategorikan harus kita bantu dia lunasin utangnya nih, gitu Oke. kan. Banyaklah kriterianya. Yang jelas bukan utang gara-gara judi. Enak banget. Oh, Iya, berarti hutang judi online tuh nggak boleh. Ya kan kalau dilunasin pun dalam asnaf zakat itu nggak termasuk dalam. Judi online tuh boleh, bro. Gimana tuh? Kalau memang lu nggak akan mati gitu. Boleh. Lu immortal gitu. Boleh. Silakan. Ya silakan. Buat anda yang anda immortal, nggak akan mati, men. Nggak mempan malaikat maut sama lu, judilah. Boleh, men. Tuh. Iya kan, silakan. Kalau masih penasaran. Masih Kita mah nggak penasaran. ngelarang ya. Kita nggak ngelarang. Ada tapi syarat dan ketentuan. Gitu. Tapi kalau sedetik ke depan lu nggak bisa jamin hidup apa enggak, jangan judi lo. Emosi. Gue emosi ini, men. Sadar. Sabar lu. Disantuni. Bahasanya santuni lagi. Nanti saya dipukul karena berita selanjutnya adalah Bapak yang sama nih. Ngeri. Ngeri. Ajib ya. Bapak yang sama ya. Bapaknya pecian ya. masih sama. Masih Makanya sama ya? saya tadi nanya ke arah situ, ke arah apakah Hmm. ini tuh masuk dalam Gorimin atau enggak. Nah, ini kalau Bayar UKT dengan pinjol. nah, Tanggal baru nih, baru juga Rabu 3 Juli. 3 Juli. Kemarin dong. Wah. Ini Bapak masih jadi menteri sampai sekarang. Beliau. Masih. Wow. Masih nih statementnya nih katanya. Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesehatan mahasiswa harus kita dukung, termasuk pinjol. Masya Allah. Masya Allah. tapi Aduh. tapi kata dia asal pinjolnya resmi, tapi pinjol. Sekarang, Gimana nih? sekarang gue tanya, Iya. lu track deh korban-korban yang bunuh diri Hmm. gara-gara pinjol, tagihan pinjol, dikejar-kejar sama pinjol. Itu kan kebanyakan juga yang memang dia resmi gitu. Iya kan? Enggak. Resmi. Aduh, gue bingung deh jawabnya. Ya, mari bicara. Aduh, Jadi semakin pusing. Jadi kalau pusing. menurut Nah itu, gimana? you know, Mm-mm. gua aja main baru 2 informasi nih. Itu Mm. gua stres banget gitu Mm. bacanya ya. Mm-mm. Ya, kebayang nggak saudara-saudara kita yang udahlah ekonominya hari ini terkejepit Mm-mm. gitu kan, terus masalah hidup banyak. Oke. Ditambah lagi mereka dipertontonkan oleh statement-statement yang tidak bijak menurut gua Hmm. gitu kan untuk dikeluarkan Oke. yang membuat masyarakat tuh jadi kayak
gitu. Gimana sih? Gitu. Hmm. Iya kan? Ya gitu. Lu kita kan Muslim ya. Iya. Gua ya teman-teman yang Nasrani atau gimana lah. Misalkan kita yang Muslim nih, bayangin ya. Setelah kita mendengar sholat Jumat, khotib berkata, ya kan, hindarilah pinjol. Karena itu selain kemudian riba yang akan membahayakan Anda, itu sangat-sangat tidak efektif untuk menjadi solusi dalam kehidupan. Khotibnya mau gitu. Oh gitu. Atau ente deh, lu bro, guys, sis, yang Nasrani misalkan, hari Minggu ntar tuh, lu ke gereja, ya kan, terus pendetanya ngomong gitu di mimbar lu, wahai jemaat semua, ya kan, hindarilah pinjaman-pinjaman online itu, karena itu sangat tidak menjadi solusi. Sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang stres dah bunuh diri gara-gara terjebak pinjaman online, maka hindarilah. Oke, gue yang Muslim keluar dari masjid, lu yang Kristen keluar dari gereja, ya kan, tadi pemimpin agama lu ngomong begitu. Pemimpin agama kita ngomong begitu. Pemimpin negara kita ngomong begini. Error nggak kita, men? Kita kan jadi di tengah-tengah. Ini yang mana ya? Yang mana jadinya nih? Iya kan? Gimana nih? Bener nggak? Jadi wajar kemudian akhirnya banyak yang judi online yang ngasih, makanya barang-barang atau jasa yang memberikan kemudian promosinya adalah harapan-harapan, itu pasti laku keras di negara-negara yang masih ya begini. Oke. Gitu. Nah, kita beralih nih Lang dari problem. So, kalau dari kita nih, dari Islam, ketika kita terlihat masalah keuangan, Islam punya solusinya nggak? Punya. Apa tuh? Ya, Islam itu boleh kok ngutang. Oke. Iya kan? Tapi tempat di Islam itu ya ada rukunnya jelas. Oke. Ke siapa kita harus berhutang. Nggak bisa sembarangan, gitu kan? Harus kita kenal. Terus kita harus pastikan karakter orang itu memang orang baik, yang bakal kita utangin itu, gitu. Okay. Banyak hal lah, agar nanti tidak memutus silaturahim dan seterusnya. Gitu. Okay. Ada boleh kok berhutang di Islam itu. Bahkan Rasul pernah kok, gitu kan? Nah cuma tadi jelas gitu. Lalu kebayang lu pinjol, lu kenal nggak itu siapa CS-nya? Iya. Iya kan? Kenal. Iya kan? Jadi udahlah nggak, ya gitulah gitu. Jadi di Islam itu ada solusinya, kawan-kawan semua. Dan yang paling utama itu kan sebenarnya adalah apa ya? Ini kompleks sih pembahasannya. Ada hal-hal yang memang mengharuskan kita berhutang. Ada hal-hal yang nggak perlu kita berhutang. Gitu. Okay. Dan kebanyakan sekarang kan kalau kita lihat, kebanyakan loh. Ketika di tracking, untuk apa sih orang-orang pinjol? Itu kebanyakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang nggak kemudian mengancam nyawa loh, men. Okay. Jadi kalau dia nggak ngutang pun hidupnya baik-baik aja sebenarnya gitu. Jadi padahal di Islam, kalaupun untuk kayak gitu, Islam melarang untuk. Makanya di Islam itu kan diajarkan untuk ya sudah, jangan tengok ke luar, tengok tuh ke dalam. Maksudnya gimana? Jangan lihat kiri kananmu, yang kau lihat tuh kau. Jangan lihat kemudian kiri kananmu, apa yang dipakai orang kiri kananmu, tapi yang kau lihat fokus apa yang mesti kau pakai gitu. Sekarang gini, ada teman gue pakai iPhone yang terbaru. Kalau gue fokus sama apa yang dia pakai, maka gue akan terpancing untuk pakai hal yang sama seperti dia kan. Okay, padahal belum tentu kan itu kebutuhan gue. Karena tadi gue lihatnya keluar. Kalau gue lihat ke dalam, ya jangan-jangan gue nggak mesti iPhone kok. Gue HP Android biasa saja udah cukup untuk kebutuhan gue ketika gue lihat ke dalam. Sehingga kan gue nggak terombang-ambing dengan gitu loh. Okay. Nah, makanya di Islam tuh komplit gitu tuntunannya gitu, asal mau gitu. Makanya gue bilang tadi, bapaknya pakai peci ya, Masya Allah gitu kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai gelar peringatan tuh. Peringatan. Peringatan itu ya. Virus. Peringatan virus maksudnya. Iya, bukan ransomware. Iya. Tenang aja, kita belum bahas yang itu, ntar episode selanjutnya kayaknya. Masa pakai Windows. Aduh. Nah, kalau dari lu ini Lang, statement pribadi nih, sebelum kita tutup. Untuk ketika kita lagi kebutuhan sesuatu lah, pinjol kan nggak boleh nih. Terus apa solusinya gitu? Kalau dari lu? Ya pinjol nggak boleh. Misal tuh tadi UKT, lu nggak bisa bayar UKT karena lu nggak punya duit, gitu kan? Ya udah, saran gua daripada lu pinjol, better lu nggak usah. Ya udah nggak usah kuliah di situ. Okay. Lu cari tempat studi, tempat belajar yang bisa bisa lu raih gitu. Bisa lu gapai dengan kemampuan lu. Jangan maksain diri deh gitu. Karena kan Allah juga menyampaikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kemudian cobaan, ujian, kondisi, situasi kepada seorang hamba melampaui batas kemampuannya gitu kan. Jadi
Makanya ingat ya, kata kuncinya adalah batas kemampuan, gitu kan. Ketika lu keterima kuliah, terus UKT-nya gede banget, berarti kan itu di luar batas kemampuan lu kan. Berarti itu bukan untuk lu. Udah selesai. Berarti kuliah di situ untuk orang-orang yang punya duit yang lebih banyak daripada lu. Udah gitu aja. Cuma kadang-kadang tadi yang gue bilang, kita tuh nengoknya keluar, nggak nengok ke dalam. Ya udah, berarti bukan tempat lu. Karena UKT aja lu udah susah bayar, apalagi nanti biaya ini biaya itunya di dalam. Makin numpuk ntar pinjol lu. UKT aja udah pinjol. Biaya makalah ntar pinjol lagi. Biaya presentasi pinjol lagi. Iya. Biaya kerja lapangan pinjol lagi. Set, kan gitu. Wisuda judi online dah. Habis wisuda jadi bandar. Jangan gitu. Makanya kata kunci dari Allah adalah Allah tidak akan kemudian kasih situasi dan kondisi yang melampaui batas kemampuan seorang hambanya. Berarti ketika kita dihadangkan kepada kondisi yang enggak ini di luar batas kemampuan gue nih, ya sudah, stop. Berarti kita jangan masuk ke situ. Itu bukan buat kita berarti. Nah, orang yang tetap maju itulah yang memaksakan diri berarti. Kalau di gua sering kan 3T gitu. Tahu diri, tahu kondisi, tahu posisi. Kalau tahu diri, tahu posisi, tahu kondisi, selamat insyaallah gitu. Nah, kebanyakan tuh ya nggak tahu diri, nggak tahu kondisi, nggak tahu posisi. Gitu. Jadi ya balik lagi ya intinya baliklah kepada kalau di Islam ya balik lagi kepada Quran gitu kan. Kalau lu alhamdulillah aja nih. Kalau lu misalkan Kristiani ya balik lagi kepada ajaran murni daripada agamamu, karena semua agama kan memerintahkan kepada kebaikan. Gitu bro. Itu dia, udah ajan, kita mau sholat dulu. Bapak mau sholat gak, Pak? Pak sholat Pak, kan udah rapi tuh pakai peci. Judi!